Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Ustadz harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk mengikuti pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema yang kedua, bekerja sama mencapai tujuan. Dalam setiap pembelajaran, tentu kita memiliki tujuan pembelajaran. Dan inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini. Anak-anak Ustadz, pernahkah kalian menonton sepak bola? Bagaimanakah cara sebuah tim untuk mempertahankan keunggulan apabila sudah mencetak gol? Tentunya, mereka akan berupaya semampu mereka untuk mempertahankan keunggulan. Begitu juga dengan bangsa Indonesia pada saat itu. Pada saat penjajahan, para pejuang berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk lebih jelas, kalian bisa baca teks yang ada pada buku halaman 44 dan 45. Jika sudah membaca, dari teks kita bisa kembali menceritakan peristiwa itu dengan menggunakan kalimat kita sendiri, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau penulisan yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalian sudah membaca dan bisa menceritakan kembali tentang teks yang sudah kalian baca tadi. Mungkin kalian sudah membaca tentang pertempuran Surabaya. Ya, pertempuran di Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, tahukah kalian, ternyata hewan juga punya strategi masing-masing dalam mempertahankan kehidupan mereka. Coba, pernahkah kalian mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Allah menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaan, atau mereka memiliki ciri khusus. Seperti cicak. Cicak memiliki ciri khusus berupa kaki yang memiliki selaput, sehingga cicak bisa menempel di dinding. Dan begitu dengan hewan yang lain. Hewan yang lain juga memiliki ciri khusus sendiri. Coba kalian bisa melihat hewan-hewan di sekitar kalian dan bisa melihat bagaimana ciri-ciri dari hewan tersebut. Kemerdekaan Indonesia diraih tak lepas dari makna yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga. Coba tebak, bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Betul sekali, Persatuan Indonesia. Sekarang Ustadz mau bertanya, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang terjadi jika NKRI ini tidak bersatu? Anak-anak, tentu kalian sudah tahu, Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Namun, dengan semangat persatuan, bangsa kita bisa mengusir penjajah. Ingat, semboyan kita adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, tahukah kalian bahwasanya kerjasama juga penting ketika kalian menampilkan tari secara berkelompok? Hal ini perlu dilakukan agar gerakan yang ditampilkan bisa serasi antara satu penari dengan penari yang lainnya. Anak-anak Ustadz, kalian bisa membaca teks pertempuran Ambarawa di buku kalian. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa, diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang untuk menghadapi penjajah. Ternyata, prinsip kerjasama,
persatuan, dan taktik, juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri? Nah, berikut beberapa cara hewan beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase yaitu berlindung di suatu tempat hingga tersamar karena mirip dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah belalang. Kemudian, yang kedua adalah mimikiri, yaitu kemampuan merubah warna bentuk tubuhnya sesuai tempat yang ditempatinya. Tahukah kalian? Ya, hewan tersebut contohnya adalah bunglon. Kemudian ada autotomi, yaitu melepas bagian tubuh saat ada musuh. Tentunya, mungkin hewan ini banyak di rumah kita. Contohnya adalah cicak. Kemudian, yang keempat adalah menggulungkan diri. Contohnya adalah terenggiling. Dan masih banyak lagi bagaimana cara hewan beradaptasi dan cara melindungi diri. Bisakah kalian menyebutkan dan mencari hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian? Tahukah kalian, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi agar mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Upaya mempertahankan kemerdekaan juga tidak hanya dilakukan dengan pertempuran, namun juga melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan juga perundingan. Seperti perjanjian Linggarjati, ada juga perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan juga konferensi meja bundar. Untuk mengetahui apa saja isi dari perjanjian tersebut, kalian bisa baca di buku kalian, di buku tematik yang ada di halaman 76 sampai halaman 77. Silakan ya, kalian baca. Dari perjanjian dan perundingan, dapat kita ketahui bahwa dari sejak dulu bangsa Indonesia mengedepankan pentingnya kerjasama dan juga persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan para pejuang patut kita tiru dan juga patut kita contoh. Kita harus mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan kita sendiri, ataupun kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan individu kita. Kita harus semangat untuk meraih sesuatu. Walaupun susah, kita harus tetap berupaya dan berusaha. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita coba bisa lihat teks Bandung Lautan Api. Ya, dari teks dapat kita ambil hikmahnya, bahwa kita harus memiliki keberanian untuk mencapai sesuatu yang hendak kita inginkan. Kita tidak boleh mudah putus asa, dan juga tidak boleh menyerah, karena segala sesuatu untuk kita raih itu membutuhkan perjuangan dan usaha keras untuk mencapainya. Anak-anak, tentu penting sekali kita bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tetapi diingat, kerjasama hal yang baik yang harus kita lakukan loh, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tentu kalian sudah mengetahui hal yang baik yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, cukup sekian saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Bisa takhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.